Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Himpunan Mahasiswa Pendidikan Geografi, podcast HMPG lebih tepatnya, yang ini sudah mencapai yang kelima. Tentunya di sini saya sendiri Jelita yang akan memandu podcast pada kali ini, dan tentunya saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani oleh teman-teman dari pengurus, ada yang dari anggota bidang keilmuan, yaitu Sanallah Zehri. Halo. Halo Jelita. Ya, ini enaknya dipanggil apa ya? Zeri aja santai. Oke, Zeri. Untuk selanjutnya ini ada dari anggota bidang sosial dan alam, ada Puja Sefnia Efrida. Halo Puja. Halo Julita. Iya, ini dipanggilnya Puja ya? Iya, boleh Puja. Siapa tahu ada nama panggungnya. Sep nih bagus kayaknya. Udah, enaknya sih Puja sebenarnya. Oke, di sini kita berbicara terkait bincang lingkungan ya. Nah, kemarin juga tepatnya pada tanggal berapa sih ya kita melaksanakan geografi peduli lingkungan? Itu 8 ya? 8 Iya, 8 Juli. Iya, kita dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Geografi juga telah melaksanakan program kerja geografi peduli lingkungan, di mana kita di sana nggak hanya bersih-bersih pesisir ya, itu tepatnya di pesisir Marunda. Kita tidak hanya membersihkan sampah, kita juga di sana kita membuat tempat sampah dan papan-papan pemberitahuan untuk masyarakatnya. Nah, karena dari teman-teman juga kan terlibat langsung ya terkait kegiatan tersebut, aku mau nanya nih, gimana sih menurut kalian terkait pengalaman-pengalaman kalian di sana gitu? Boleh diceritain dulu, dari siapa nih maunya? Zeri kali ya? Boleh. Ya udah. Kesan yang pada saat itu sih yang aku rasakan adalah tentunya senang ya, dan seru juga karena bisa berkolaborasi bareng sama teman-teman seasosiasi untuk bisa membersihkan sampah di pinggiran Marunda gitu. Itu sih yang aku rasakan, senang aja sih. Ya. Iya sih, emang sebenarnya banyak ya manfaat dari sana. Kalau menurut Puja gimana, dapat hikmah apa di sana? Nah, kalau dari Puja sendiri sih sebenarnya kalau kesannya itu lebih ke membantu menyadarkan diri sendiri ya akan pentingnya kebersihan dari lingkungan gitu udah sih. Oke, ini terkait dengan kebersihan di pesisir Marunda ya. Sebenarnya kita apa sih yang dapat kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan terutama ya di pesisir pantai gitu, nggak hanya di Marunda ya, di pesisir lain juga kan. Apa sih yang harus kita lakukan menurut teman-teman? Dari siapa nih? Dari Puja kayaknya boleh. Oke, boleh. Siapa aja boleh. Ya. Sebenarnya kalau dari Puja sendiri itu yang bisa kita lakukan itu menjaga aset. Aset. Asetnya itu apa aja sih? Yang bisa dilihat aja ya itu ada hutan mangrove. Iya, di sana juga ada, di Marunda ada hutan mangrove ya? Banyak. Aku ngelihatnya, aku sekilas ngelihat ya, cuman sebanyak apa gitu. Ya lanjut boleh. Tahu nggak sih sebenarnya kenapa Puja lebih mengangkat ini ya untuk menjaga kelestarian hutan mangrove? Karena banyak dari para wisatawan, pada tahu nggak sih ada dari mereka yang justru menjadikan tunas dari mangrove itu sebagai oleh-oleh. Nah, oleh-oleh? Iya. Bukannya mangrove itu harusnya ditanam ya? Itu kalau dijadiin oleh-oleh dijadikan apa, perhiasan? Kurang tahu juga ya. Soalnya Puja sendiri itu pernah tetangga Puja itu ngasih oleh-olehnya itu tunas dari mangrove, yang padahal mereka sendiri itu nggak tahu tunasnya itu bakal ditanam apa enggak. Terus gitu. kalau kayak gitu diapakan oleh Puja? Ya waktu itu sih Puja juga nggak tahu ya kegunaan mangrove itu untuk apa, karena masih kecil juga ya. Jadi Puja udah dibiarin aja sih. Ini mubazir sih sebenarnya. Ya mungkin karena udah dulu kan. Kalau sekarang emang penting ya, mangrove lebih baik ditanam nggak sih dibanding dijadikan oleh-oleh. Oke, mungkin kalau dari Zehri gimana? Ya mungkin dari kecil, dari SD sampai SMA kita pernah mendengar statement terkait dengan buang sampah pada tempatnya gitu. Benar. Dan apa ya, hal yang paling penting yang aku pengen kasih tahu adalah bahwa nggak bakal terjadi action atau implementasi tersebut tanpa adanya social aware. Iya, betul. Atau self aware. Kalau misalnya kita nggak ngebangun self aware terhadap sampah, maka nggak bakal terjadi juga action sama implementasi tersebut itu. Jadi yang paling penting adalah bangunlah perspektif kita terhadap sampah yang lebih urgensi lagi gitu. Iya, aku juga dulu waktu kecil sering banget ya dikasih tahu
kalau kita tuh nggak boleh buang sampah sembarangan, tapi kayak apa ya, cuman sekedar diberitahu tapi nggak ada aksi juga kan dari yang memberitahu itu. Makanya dari situ kita penting gitu untuk sadar juga dari diri kita sebelum orang lain gitu. Nah, Benar banget. berbicara tentang plastik, menurut teman-teman apa sih dampak sampah plastik untuk pesisir ataupun bahkan sampai ekosistem laut gitu? Gimana? Dari Ziri kali ya. Boleh. Kita tahu bahwa misalnya terumbu karang dan ekosistem laut itu hidup sifatnya ya. Dan ketika ada sampah plastik, bahwa studi mengatakan plastik ini dapat memproduksi patogen. Jadi ketika si terumbu karang dan si kepiting ataupun hewan-hewan lain arthropoda kecil yang memang termasuk ekosistem pesisir, ketika berdekatan dengan plastik atau bahkan mengiranya itu makanan, maka mereka akan sakit gitu loh. Iya. Ya, bahkan bisa kemungkinan mati gitu. Bahkan iya kalau teman-teman ingat ya, pernah ada video yang beredar ya, itu kalau teman-teman lihat ya, ini pengalaman aku untuk menonton video itu, ada kasus kura-kura, dia itu di laut ditemukan oleh nelayan, itu hidungnya tersumbat plastik. Otomatis kan itu plastik ya dari siapa lagi kalau bukan ulah manusia kan. Itu kan emang berarti kita harus udah sadar banget terhadap ekosistem laut gitu. Ya udah nggak baik juga gitu di tahun-tahun ini. Nah, berarti otomatis ada peran individu dong dalam menjaga kebersihan lingkungan pesisir tersebut. Nah, menurut Puja sendiri, peran apa sih yang harus kita lakukan gitu terutama kita sebagai agent of change gitu? Kalau dari Puja ya, sebenarnya itu dimulai dari diri sendiri dulu. Dimulai dari diri sendiri. Kita jangan langsung nyuruh orang lain dulu, sedangkan dari kitanya sendiri itu belum ada kesadaran. Nah, jadi bangkitkan dulu kesadaran dari diri sendiri bahwa jangan menyepelekan sesuatu. Contohnya aja banyak dari orang-orang yang menganggap sepele satu sampah kecil. Itu kan kalau satu orang yang berpikiran kayak gitu. Coba kalau 10 orang, 100 orang, itu bukan sampah kecil lagi. Iya, dan kebetulan juga kita dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Geografi juga ikut melihat kondisi di Pantai Marunda yang ya itu tempat wisata, tapi sangat disayangkan itu banyak plastik. Mungkin ada foto-foto yang terkait dengan kegiatan kita ya, itu benar-benar. Nah, ini salah satu fotonya di pantai ini ya ditemukan banyak plastik kan ya. Teman-teman juga ngelihat kan, dan mayoritas yang kita lihat itu plastik gak sih dibanding yang lain. Tapi aku juga ngelihat ada beling juga di sana, dan ada kita juga dibantu oleh siapa sih dulu tuh? PPU ya, PPU. Nah, kegiatannya ya lumayan. Nah, ini salah satu, mungkin semoga menjadi contoh juga buat teman-teman sebelum kita menyuruh orang lain. Mungkin kita bergerak dulu kali ya dari diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu kan ada strategi khususnya kan ya. Menurut Zahri gitu, dari apa yang kita gerakan, ada gak sih strategi khusus gitu untuk berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Geografi, kita melihat bahwa terdapat beberapa strategi yang dilakukan HMPG agar bisa mencapai program kebersihan di Marunda gitu. Yang pertama itu adalah kita membentuk self-aware kepada kita semua asosiasi gitu. Jadi kita melihat nih, kalau misalnya ada beberapa tempat yang memang banyak sampahnya dan itu terdeteksi di Marunda. Dan dijadikanlah Marunda sebagai tempat fokus kita HMPG untuk menjadikan Marunda tempat bakti sosial, yaitu berkaitan dengan pembersihan sampah. Dan setelah itu kita melakukan kolaborasi yang dinamakan dengan helix gitu. Dan kolaborasi ini yang bisa kita lihat ini adalah kolaborasi duo helix gitu. Oke, seperti apa itu duo helix? Kolaborasi duo helix adalah kolaborasi antara komunitas dan pemerintah, dan di sini kasusnya dua ya. Sedangkan kalau kolaborasi ini bisa terjadi bisa triple helix ataupun pentahelix gitu. Dan yang tergabung di sini adalah dua elemen, yaitu komunitas kita sebagai HMPG dan satu lagi pemerintahan, yaitu PPPU, petugas pembersihan sampah gitu. Ya, dan yang lucunya ya, waktu saya ketika ikut bersih-bersih, tadinya kan kita emang terfokusnya pada komunitas itu dan hanya diri kita gitu, dan ternyata benar kan, kita melakukan kegiatan di sana dan ternyata masyarakat terutama anak-anak ya, ingat gak sih ada anak-anak yang ikut ngebantu gitu, itu kan suatu hal yang keren gak sih? Nah, menurut teman-teman apa ya,
jenis kegiatan yang bisa mempromosikan apa ya supaya masyarakat sana lebih sadar lagi kan. Kalau kita terjun langsung ke sana itu kan cuman di hari itu aja mereka melihat kita gitu. Nah gimana caranya menurut kalian mempromosikan masyarakat sana supaya lebih aware gitu sama lingkungan? Mungkin dari siapa nih yang mau jawab? Dari Zeri dulu boleh deh. Oke. Oke, kemarin kita HMPG itu udah membuat tempat sampah. Kita beli tempat sampah ya, terus dikreasikan gitu sekreatif mungkin biar masyarakat suka gitu dengan desainnya, dan hal itu jadi bekal buat masyarakat di sana untuk ngebuang sampah di tempat sampah yang sudah kita berikan gitu. Dan yang selanjutnya juga kita membuat tanda atau sign area bebas sampah yang bisa memberikan peringatan bagi pengunjung, wisatawan ataupun masyarakat di sana agar tidak membuang sampah di tempat yang memang sudah kita kasih stand tersebut gitu. Iya, kebetulan juga waktu kita sebelum ke lokasi kan kita juga mengadakan survei kan, dan jujur sih agak sangat disayangkan di sana tuh nggak ada tempat sampah ya. Lebih banyak benar-benar sampah berserakan, entah itu sampahnya dari masyarakat setempat ataupun wisatawan ya. Perlu gak sih tempat sampah itu penting banget gitu. Benar banget. Kalau menurut Puja sendiri nih, aku mau nanya ke Puja boleh kan? Oke, jenis kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan pesisir dan bagaimana sih cara kita bisa untuk mencegahnya gitu? Kalau kegiatan yang berpotensi menyebabkan ini ya, kayak apa kegiatan seperti apa nih? Itu bisa sebenarnya dari para wisatawannya nih yang menyebabkan kerusakan pesisir. Kenapa? Karena dari mereka itu kebanyakan belanja atau jajan, nah itu sampahnya langsung ditaruh aja. Iya. Kenapa para wisatawan itu nggak bawa bekal? Nah benar-benar, padahal udah lebih baik ya bawa bekal gitu dibanding kita membeli membeli makanan yang menghasilkan sampah gitu. Iya benar, aku juga mau ngasih pendapat juga sih kalau misalnya si pedagang ini loh yang harus kita perhatikan juga gitu. Jadi kegiatan si pedagang menjual seperti mimian gitu yang memang pakai plastik dan styrofoam, itu bakal kalau misalnya nggak disediakan sama pedagangnya tempat sampah ataupun trash bag, ya pengunjung yang habis beli ya buang di mana aja gitu kan. Dan itu yang parah gitu sebenarnya. Mungkin kalau untuk memusnahkan sampah itu ya emang gak mungkin bisa 100% kan, tapi kan setidaknya kita bisa mengurangi gitu sampah-sampah yang berserakan gitu. Meminimalisir lah ya. Iya. Makanya kita salah satu kegiatan kita ya akhirnya kita memutuskan untuk membuat tempat sampah di situ. Nah gitu teman-teman, mungkin pesan-pesan dari saya ya untuk teman-teman yang menonton, kita bisa mengurangi sampah. Mungkin untuk memusnahkan sampah itu emang tidak mungkin ya, tapi kita bisa mengurangi dari hal-hal kecil. Bahkan ada salah satu kota di Indonesia juga itu ada sampah yang bertumpukan yang katanya itu setinggi 16 lantai nggak sih kalau nggak salah? Ya mungkin. Pernah dengar kan? Ya, itu pernah. Salah satu kota di Indonesia, mungkin teman-teman juga tahu ya. Mungkin teman-teman karena udah di ujung acara juga, teman-teman ada closing statement untuk acara hari ini berkaitan dengan lingkungan. Mungkin dari Zeri dulu kali ya. Iya boleh. Jadi yang aku pengen kasih tahu ke teman-teman semua yang udah nonton podcast kita terkaitan dengan lingkungan, bahwa hal yang harus kita lakukan adalah menjaga, dimulai dari diri kita sendiri. Self-aware paling penting. Kenapa? Karena yang tinggal di bumi ini bukan cuman kita, bukan cuman generasi Z ini, generasi kita, tapi generasi yang akan datang selanjutnya dan berikutnya lagi. Jadi berikan mereka kesempatan untuk tempat yang layak, agar mereka juga bisa merasakan penghidupan yang memang kita rasakan saat ini juga. Atau bahkan bisa menjadi lebih baik lagi gitu di masa depan nanti. Itu sih closing statement dari aku. Gimana kalau untuk Puja? Kalau untuk Puja sendiri mungkin sedikit menambahkan aja ya. Jangan pernah menganggap sepele sampah kecil. Satu sampah itu sekecil apa dulu nih? Biji zaro kali. Biji zaro termasuk sampah ya? Mungkin untuk contohnya itu kayak sedotan. Iya, benar. Karena sedotan. Banyak banget dari orang-orang itu berpikiran bahwa nggak apa-apalah satu sampah doang gitu. Coba kalau ada 100 orang, 1000 orang, sejuta orang, itu udah bukan sampah kecil lagi kalau udah ditumpuk gitu. Iya,
apalagi di bumi kita ini ya, itu kan yang terdiri orang-orang nggak hanya kita gitu, bahkan ada ratusan juta yang menghuni gitu di bumi ini. Bayangkan kalau kita satu orang membuang tadi apa bungkus sedotan dikali ratusan juta dalam satu hari, itu bisa membentuk gunung juga nggak sih? Itu kan sangat disayangkan ya. Jadi kita tidak bisa menghilangkan kebiasaan itu, tapi kita bisa menguranginya. Iya. Oke, terima kasih teman-teman pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk diri kita sendiri terutama, dan untuk teman-teman yang menonton. Karena sudah di ujung acara juga, saya mau menyempatkan terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau hadir membantu mengisi acara pada hari ini. Untuk teman-teman juga yang menonton, jangan lupa untuk like sosial media kami, yaitu Instagram ada HMPG UHAMKA, dan YouTube kita jangan lupa dikunjungin, ada HMPG FKIP UHAMKA. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.